Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mau tahu nggak kesan dan pesan dari teman-teman saya mengenai pembelajaran kelima tentang cyberbullying? Ini dia menurut saya dan juga teman-teman kelompok saya. Sebagai pelajar milenial, tentunya saya juga bersosial media. Dan dengan ini, saya sudah tidak asing dengan istilah cyberbullying. Cyberbullying merupakan tindakan asusila yang dilakukan di lingkup sosial media atau internet. Teman-teman tahu nggak sih, P5 di SMA Negeri 2 Lamongan juga membahas mengenai cyberbullying loh. Dengan belajar P5 mengenai cyberbullying, saya merasa hal itu sangat berpengaruh bagi kehidupan saya. Saya jadi lebih percaya diri dalam bersosial dan juga lebih berhati-hati dalam penggunaan sosial media. Karena itu, saya mempunyai pikiran sedia mencegah dan berani menolong. Menurut saya, success is in our hands. As much as possible, avoid cyberbullying for a good future. Pesan yang dapat diambil penting loh untuk kita para penerus bangsa mempelajari tentang cyberbullying. Saya berharap semakin berkembangnya sosial media, kita sebagai pengguna gawai juga semakin cerdas dan kreatif dalam bertindak di dunia maya. Mari kita hentikan perundungan dunia maya untuk masa depan kita sendiri. Pada buku Cegah Perundungan Dunia Maya telah memberi saya informasi lebih dalam mengenai cyberbullying, mulai dari bagaimana cara kita membantu korban perundungan, merasakan menjadi korban, ataupun dapat mengetahui apa yang harus kita lakukan ketika menjadi korban maupun menjadi pelaku. Oleh karena itu, adanya pembelajaran P5 ini sangat bermanfaat bagi siswa. Pada proses pembelajaran, siswa diberi kebebasan untuk berpendapat. Melalui proses ini yang akan memperluas wawasan para siswa. Tidak hanya kasus perundungan di sekolah saja, namun di berbagai wilayah juga dapat dijangkau oleh siswa. Sehingga dari berbagai kasus tersebut akan memberi pelajaran agar tidak terjadi kasus-kasus perundungan di kemudian hari. Sosial media YouTube merupakan salah satu media yang kerap kali terjadi kasus cyberbullying. Sebuah situs web untuk berbagi video yang mana dapat melihat dan membagikan video yang mudah. YouTube dapat dijangkau oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Hal ini menjadikan informasi yang ada di dalamnya cepat sekali tersebar, meskipun sebenarnya banyak bermunculan situs-situs video sharing video. YouTube adalah media yang digemari oleh netizen dalam melakukan cyberbullying. Karena dengan YouTube, masyarakat bisa dengan mudah untuk mengambil video seseorang yang digunakan sebagai kepentingan tertentu. Namun, kehadiran YouTube tidak sedikit pula seseorang yang melakukan cyberbullying di media YouTube. Saya, pada pembelajaran P5 ini membawakan hal positif bagi generasi muda. Hal ini dikarenakan pembelajaran ini memberikan wawasan tentang cyberbullying. Beberapa topik yang dibahas antara lain yakni 1. Cara mengenali kita sebagai korban atau sebagai pelaku. Yang kedua, akibat-akibat yang ditimbulkan karena terjadinya cyberbullying. Yang ketiga, mengenali lebih luas tentang perundungan dunia maya. Hal ini membuat saya menjadi lebih tahu bahwa masih banyak kasus perundungan yang terjadi di kalangan masyarakat, baik muda maupun dewasa. Siswa juga dapat mengetahui berbagai jenis perundungan yang terjadi, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, melalui berbagai sumber. Salah satunya adalah internet. Pembelajaran ini, yaitu P5, tentang cegah perundungan dunia maya. Menurut saya, para siswa akan lebih mengerti tentang perundungan dunia maya atau cyberbullying, seperti apa penyebab pelaku melakukan perundungan tersebut, mengapa seseorang bisa menjadi korban dari perundungan, dan apa saja dampak dari perundungan itu sendiri. Lebih-lebih lagi, bisa mendapatkan banyak manfaat seperti bisa mengintrospeksi diri, bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan tidak adanya kemauan untuk menjadi pelaku atau menjadi korban. Pada yang terakhir ini, sepertinya istilah bullying lebih digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pengguna istilah bullying atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan perundungan ini tidak hanya dijumpai pada kalangan anak muda saja, tetapi juga dalam mereka yang telah dewasa. Kejadian perundungan yang terjadi di dalam masyarakat memiliki beragam intensitas dari kecil hingga besar. Bullying adalah perilaku agresif yang disengaja dan menyebabkan ketidakseimbangan dari kekuasaan dan kekuatan. Seorang anak yang terintimidasi akan merasakan keadaan yang sulit untuk membela dirinya sendiri. Maka dari itu kita harus mengetahui betul apa itu bullying. Bullying adalah dapat dilakukan di berbagai sosial media seperti WhatsApp, IG, TikTok, dan lain sebagainya. Peran
P5 ini yang diciptakan oleh lembaga pendidikan pada tahun ajaran baru ini sangat membantu generasi muda dalam mengetahui bullying dan cyberbullying. Pelajaran P5 ini sangat membantu generasi muda untuk agar memahami dan tidak menjadi pelaku maupun korban tindak bullying. Pelajaran P5 ini sangat membantu dalam menekan angka kriminalitas di tingkat remaja maupun orang dewasa. Dari buku P5 yang menjelaskan tentang perhubungan dunia maya sangat penting untuk kehidupan zaman sekarang, karena masih banyak orang-orang yang tidak paham tentang apa itu bullying. Apalagi kita sebagai seorang pelajar harus memahami apa itu bullying dan pelajaran untuk orang yang dibully dan dampak bagi orang yang dibully. Maka buku ini sangatlah dianjurkan untuk orang-orang yang seperti itu, dan buku ini hanyalah tertuju kepada satu tema saja dan mudah untuk dipahami. Pada abad ke-21 ini, pengguna media sosial semakin marak dan tak terkendali. Hal ini dibarengi dengan munculnya cyberbullying. Cyberbullying semakin tahun, cyberbullying banyak memakan korban, sehingga di SMA Negeri 2 Lamongan mulai diedukasi tentang bahaya cyberbullying melalui pelajaran P5. Dan menurut saya pelajaran ini sangat membantu untuk menghindari cyberbullying dan mengatasi cyberbullying atau menghindari cyberbullying.